Shalom Mami and Daddy, ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya, agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik, mari kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya ya. Sama adik-adik kita katakan I love you Jesus. Shalom adik-adik yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Wah, puji Tuhan, adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, walaupun kita masih ibadah online, tapi semuanya masih semangat kan untuk beribadah? Miss Evi semangat sekali nih untuk menyapa adik-adik semua. Oh iya, karena ini sudah masuk tahun 2022, kayaknya Miss masih belum terlambat deh untuk ngucapin ini. Miss mau ucapin selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 ini kamu semua tambah keren, tambah pintar, dan tentunya tambah cinta Tuhan. Oke, hari ini Miss mau sharing tentang hati-hati, iblis mencuri damai sejahtera. Ih, serem Miss. Nah, sebelum kita sharing lebih jauh, Miss mau ajak kamu semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita ambil sikap doa yang benar, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bisa masuk di tahun 2022 ini, biar kiranya Tuhan memberikan kasih, damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap sehat, tetap dalam pimpinan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, seperti clue yang tadi Miss katakan, hati-hati, iblis mencuri damai sejahtera. Loh, kok bisa begitu ya Miss ya? Ya tentu bisa. Iblis itu selalu mencari anak-anak yang selalu membuka celah. Buka celah di sini, misalnya kita sedang kesal-kesal, terus kita marah-marah, terus kita emosi nggak jelas. Nah, si iblis senang akan hal-hal yang seperti itu. Dia sedang mencari kehidupan anak-anak yang sedang suka marah-marah, suka emosian. Nah, mulai deh. Kalau iblis sudah menemukan itu, nah iblis mulai mencari celah, mencuri damai sejahtera yang kita miliki. Nah, damai sejahtera itu artinya bebas dari segala hal. Damai sejahtera itu berbicara tentang kedamaian, tenang, aman, dan tidak ada musuh. Jadi, setiap kita perlu damai sejahtera. Jika kita tidak memiliki damai sejahtera itu, kita akan dibayangi oleh rasa takut, rasa khawatir, gelisah, bahkan kesehatan kita pun bisa ikut terganggu. Terus, hal apa yang harus kita lakukan agar damai sejahtera itu tidak hilang dari kehidupan kita, Miss? Hal yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu hidup dalam kasih Tuhan. Maksudnya, ketika kita hidup tekun sama Tuhan, kita hidup bergantung sama Tuhan, maka kasih sukacita, damai sejahtera akan selalu menyertai kehidupan kita. Bahkan kita bisa melewati hal-hal yang tersulit apapun. Kita bisa mengatasi semua itu karena ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Terus yang kedua, kita menjaga hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya adalah dalam keadaan apapun atau dalam masalah apapun, kita harus berusaha untuk selalu menjaga hati kita untuk tidak kehilangan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Caranya gimana, Miss, untuk menjaga sikap hati? Yaitu dengan tekun berdoa, rajin membaca kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Karena Tuhan itu adalah Allah yang nyata dan ada. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan kita damai sejahtera di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Contohnya menjaga hati dalam kehidupan sehari-hari adalah kita mau belajar untuk tidak emosi, tidak marah-marah, tidak kesal. Karena kalau kita emosian, kita marah-marah, itu membuat damai sejahtera itu hilang dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga adalah menjaga pikiran. Maksudnya jika kita memiliki sikap yang rendah hati, tidak egois, terus tidak khawatir, sabar, terus kita mau mengucap syukur, terus mempunyai pemikiran yang baik. Nah, itu semua mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, misalnya kalau kita sedang bermain game, kita terus bermain game, bermain game. Nah, itu membuat pikiran kita hanya fokus kepada game, dan game. Nah, adik-adik harus bisa membagi waktu adik-adik antara bermain, membaca kebenaran firman Tuhan, belajar. Nah, itu semua menjaga pikiran dan menjaga sikap hati. Sehingga ketika kita bisa membagi semuanya dengan baik, nah kita mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, kita ambil contoh ketika murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami badai. Semua murid-murid merasa ketakutan. Terus, tapi mereka melihat Tuhan Yesus sedang tidur dengan nyenyak dan tenang di dalam kapal. Kemudian murid-murid membangunkan Tuhan Yesus karena mereka berpikir
bahwa kapal yang mereka naiki akan tenggelam oleh angin badai tersebut. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bangun dan dengan tenang dia bisa ada damai sejahtera di dalam hidupannya, sehingga angin ribut pun tenang dan kapal kembali berjalan dengan baik. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa memiliki ketenangan di dalam hatinya? Karena di dalam hatinya Tuhan itu ada shalom, ada damai sejahtera. Nah, hal itulah yang harus kita miliki. Jadi, damai sejahtera itu diperlukan oleh setiap anak-anak Tuhan agar tidak dicuri oleh si iblis. Jadi kesimpulannya, jika kita punya pemikiran yang baik, hidup takut akan Tuhan, selalu mengucap syukur, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, maka si iblis tidak berani mencuri damai sejahtera yang kita miliki. Karena Tuhan selalu menjaga, membimbing, dan menyertai kita dengan kasih dan damai sejahtera. Nah, oke adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Kita ulang ya. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, Miss mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ayo adik-adik ambil sikap doa yang benar, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh belajar untuk memiliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan damai sejahtera itu. Bapa, mampukan setiap kami Tuhan untuk terus belajar, untuk tekun bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa memberkati Indonesia. Tuhan, kiranya shalom yang daripada Tuhan ada atas Indonesia, memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga damai sejahtera Tuhan terus menyertai bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa memberkati pemimpin negara kami, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan para pemimpin kami dapat memimpin Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami dengan kesehatan yang sempurna, sehingga dijauhkan dari setiap hal-hal yang tidak baik, dan biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Atas pemberian Pastor Robert, Mami Al, dan guru-guru lainnya dari IFGF ya. God bless you, and selamat hari Natal dan Christmas ya. Bye. Shalom Miss, terima kasih atas mainannya. Bless you. Thank you buat hadiah dan baju Natalnya untuk Pastor Robert, Pastor Fendi, Mami On, Mami Nocha, Ama, and semua Miss yang ada di IFGF Palembang. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih Ama Vivi, Pastor Robert, Pastor Pendi, Mami On, Miss Dancer buat hadiah Natalnya. Jangan lupa beribadah dan I care dengan rajin. God bless you. Thank you gerejaku IFGF Palembang, dan juga Mami O, Pastor Robert, Pastor Pendi, dan Ama Vivi, dan juga guru-guru sekolah minggu buat kado Kristusnya. Teman-teman,
Kita harus beribadah lebih lagi kepada Tuhan ya. God bless you. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.